Kalau Bapak memang ngotot mau ke putaran kedua silahkan Pak, tapi putaran kedua dilakukan di Sentul. Kebetulan ada balap Vespa Trail Pak. Hola netizen yang tercinta, Anies Baswedan belum kehilangan harapan terkait hasil Pilpres 2024. Dia masih optimis Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Itu sebabnya Capres nomor urut 1 itu belum mengambil keputusan terkait sikap politiknya setelah Pilpres. Anies mengatakan dalam proses pemilu pasti akan ada yang kalah dan yang menang. Menurut dia, pihak yang kalah sudah sepatutnya berada di luar koalisi untuk mengimbangi pihak yang menang dalam Pilpres nanti. Anies juga menyebut pernah menyatakan hal yang sama dalam debat Pilpres 2024. Saat itu, Anies menyatakan bahwa tidak semua politikus mampu menjadi oposisi pemerintah. Anies kemudian mencontohkan sosok Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo tidak tahan menjadi oposisi karena hal itu dapat menghambat bisnisnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Anies Baswedan yakin lolos ke putaran kedua. Yang bilang pemilu saya siapa? Woi KPU, tolonglah menado anggaran-anggaran siso itu ya. Nah, bikinkanlah pemilu itu 2 putaran untuk memperebutkan tempat kedua dan ketiga. Ngebet kan bapaknya nampaknya nak 2 putaran ya. Yalah Pak, pemilu memang belum selesai Pak. Tanggal 20 kage diumumkan oleh PU siapa pemenang Pilpresnya ya. Tapi rasu-rasu awak-awak masyarakat kecil nih Pak, seputaran itulah, akan ada baca nak 2 putaran ya. Nah itu bela komen. Assalamualaikum. Kalau ternyata Pak Anies tetap kalah gimana? Hah? Aduh Pak Anies, sudahlah, bilang saja kalau kalah, jangan gengsi. Ini bulan puasa loh Pak, jangan nuduh yang enggak-enggak. Pak Anies itu sudah kalah. Astagfirullahaladzim, saya ini mau, tapi ini bulan puasa Pak, saya takut batal. Tapi lama-lama ini saya pegel sama Pak Anies, bener pegel Pak, karena Pak Anies ini, Pak, daripada Pak Anies meributkan sesuatu yang tidak pasti, karena yang pasti itu Pak Anies kalah, lebih baik Pak Anies itu tadarus, tarawih, bagi-bagi takjil. Terus kalau bisa Pak Anies itu apa ya namanya, syiar agama, itu lebih baik Pak, dapat pahala yang melimpah daripada meributkan kekalahan Pak Anies yang jelas-jelas kalah, tidak akan menang. Ya Pak, saya ingatkan lagi, ini bulan puasa Pak, Bapak harus sabar, jangan pernah punya pemikiran negatif terhadap penyelenggaraan pemilu. Pak Anies itu kalah, ya Pak. Astagfirullahaladzim, ya Pak. Anies Baswedan yakin lolos ke putaran kedua. Yang bilang pemilu sudah selesai siapa? Ya saya lah Pak. Dan mayoritas suara penduduk Indonesia sepakat bahwa pemilu sudah selesai. Tinggal tunggu hasil dari KPU aja real count-nya. Kalau Bapak memang ngotot mau ke putaran kedua silahkan Pak, tapi putaran kedua dilakukan di Sentul. Kebetulan ada balap Vespa Trail Pak, Vespa Trail, trek-trekan lurus jarak pendek. Nah itu Bapak bisa ikut putaran kedua Pak. Lagian Bapak masih berhalusinasi aja lolos ke putaran kedua. Seandainya kita berasumsi nih apa ya beneran ke putaran kedua, suara Bapak cuma nambah 16%, jadi 41% Pak. Itu juga kalau yang 16%-nya semuanya ke Bapak. Kalau enggak, kalah juga gitu. Udahlah Pak Anies ya, jangan ikut-ikutan halu kayak Pak Ganjar. Mengapa Anies Baswedan kalah dalam Pilpres 2024? Ini pandangan saya sebagai orang awam dan saya sadar betul saya bukan ahli politik, tapi paling tidak saya sedikit bisa menyimpulkan faktor utama kekalahan Anies Baswedan dan juga Pak Ganjar Pranowo. Sebelum sampai ke jawaban mengapa Anies dan Ganjar kalah, saya ingin membahas mengenai tujuan dari masing-masing pasangan capres-cawapres maju ke dalam konstelasi Pilpres. Pastinya tujuan utama mereka adalah memenangkan pertarungan dan berhasil menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Atau mungkin bisa juga ada tujuan lain, sekedar meramaikan persaingan mungkin. Kalau tujuan utama mereka adalah memenangkan pertarungan, maka bisa saya sebut ini adalah kebodohan mereka. Kebodohan yang terjadi jauh sebelum konstelasi Pilpres ini dimulai. Saya jelaskan ya, ini adalah pertarungan untuk menjadi presiden Indonesia. Tentunya
yang harus dilihat terlebih dahulu adalah bagaimana pandangan rakyat terhadap presiden yang saat ini menjabat. Dalam hal ini ya Pak Jokowi. Bagaimana tingkat popularitas Jokowi saat ini? Berapa persentase kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi? Kita tahu sudah jauh-jauh hari lembaga survei merilis tentang popularitas dan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi. Dan berdasarkan survei tersebut, popularitas Jokowi itu sangat tinggi, antara 70-80%. Harusnya dari situ mereka sudah bisa melihat bagaimana seharusnya posisi mereka, strategi kampanye mereka. Sekarang gini, ketika ada seorang presiden dengan tingkat popularitas mereka ada di posisi 70-80%, kemudian Anies Baswedan memposisikan berseberangan dan kontra dengan program presiden yang sudah ada, kita tahu Anies Baswedan melakukan narasi perubahan, maka dia harus bisa mengubah pandangan masyarakat yang 70-80% tersebut. Bisakah? Mustahil itu. Nggak akan mungkin. Jadi menurut saya, kalaupun kemudian pada persaingan tersebut Anies harus melawan pasangan dari paslon yang didukung oleh Jokowi, menurut saya tidak tepat strategi Anies menjadi kontra terhadap pemerintah. Kalau mereka mau bersaing dengan paslon dukungan Jokowi, ya setidaknya mereka tetap berada pada posisi sejalan dengan pemerintah dan memberikan pembeda sebagai nilai plus dengan menawarkan strategi-strategi untuk membenahi hal-hal yang masih kurang dari pemerintah saat ini. Bukan kemudian menyerang dan melawan secara frontal terhadap pihak pemerintah. Jelas ini merupakan kegagalan strategi. Walaupun mereka mempunyai pendukung-pendukung yang militan yang membela mereka. Dan sayangnya, saking militannya, sikap arogansi mereka semakin membenamkan nama Pak Anies Baswedan di mata publik. Bagaimana tanggapan kalian? Ada yang kangen nggak sama desak Anies, guys? Kalau gue sih enggak ya. Lagian untuk apa lagi Pak Anies, desak Anies, Pak Anies? Kan Pak Anies sudah terdesak dari pemilu 2024 ya. Jadi untuk apa lagi program Anies itu Pak Anies? Ya, di samping itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, tentunya Pak Anies juga harus memikirkan dana-dana biaya yang sudah dikeluarkan selama Bapak kampanye. Apakah sudah dibayarkan? Ups. Jangan sampai tidak dibayarkan loh Pak Anies ya. Sekalipun itu memang sukarelawan diberikan oleh para relawan Bapak, tetapi seharusnya juga Bapak memikirkan dana-dana biaya-biaya untuk program desak Anies ini dilakukan kembali. Tetapi saya pikir untuk apa juga dilakukan kembali ya program desak Anies ini? Tahu juga Bapak kan sudah terdesak dari capres pemilu 2024. Jadi untuk apa lagi gitu Pak Anies? Kenapa? Lagian program desak Anies ini kalau Bapak jalankan seharusnya ini tepat dijalankan waktu Bapak menjadi gubernur DKI Jakarta. Itu baru tepat ya. Jadi masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kepada Bapak sebagai gubernur. Terus kenapa jadi sekarang? Justru sekarang sudah selesai kampanye, justru mau dibangunkan lagi, mau dijalankan lagi program desak Anies. Untuk apa? Gimana nih, kalian pada mau nggak itu program desak Anies dilanjutkan? Kalian kangen nggak sama program desak Anies itu? Apa faedahnya sih program desak Anies itu? Dengan mudahnya Pak Anies mengatakan kebebasan berbicara di Indonesia itu menurun. Indeks demokrasi yang ada di Indonesia itu. Kita kemudian bertanya kembali ke Pak Anies, demokrasi yang seperti apa yang Bapak maksudkan sehingga Bapak bisa mengatakan demokrasi di Indonesia menurun, terutamanya di bagian kebebasan berbicara. Aneh ini kalau menurut saya. Bukankah pendukung Bapak begitu bebasnya berbicara, begitu bebasnya menghina dan mencaci maki seorang presiden? Lantas kebebasan seperti apa yang Bapak maksud? Bukankah sebegitu bebasnya sehingga kita memberikan ruang atas nama demokrasi dan kalian menggunakan demokrasi itu hanya sibuk untuk mencaci maki? Yang menurun itu apanya Pak? Pertanyaan kami itu jadinya aneh kalau dibilang menurun. Kalau ada yang berbicara kemudian ditangkap, berbicara lantang kemudian ditangkap seperti zaman 98, itu saya percaya itu menurun. Tapi hari ini bukan seperti itu Pak. Jika kemudian ada yang ditangkap, bukan berarti atas nama demokrasi dia menyuarakan atas nama rakyat kemudian ditangkap. Tidak. Rata-rata yang ditangkap adalah kasusnya penghinaan, mencaci maki, mengolok-olok. Apakah itu pantas di ruang publik mengatakan hal-hal seperti itu? Saya rasa enggak Pak. Demokrasinya justru meningkat. Yang menurun itu yang mendukung Bapak. Yang menurun itu yang memilih Bapak. Itu menurun. Jadi jangan diartikan pemilih yang memilih Bapak itu menurun, kemudian Bapak bilang demokrasinya yang menurun. Ya enggak banget lah Pak. Bapak enggak jujur
dalam hal ini, Pak. Silahkan Bapak nilai kembali, kemudian pakai hati, pakai kejujuran. Itu pendukung Bapak itu banyak sekali itu yang menghina, mencaci maki semaunya atas nama demokrasi loh, Pak. Jadi demokrasi seperti apa yang Bapak maksud? Gitu aja ya, Pak ya.